Ya, seberapa penting ya analisis teknikal di meme coin ya? Seperti yang kita tahu ya, di meme coin ini ada dua sekte yang terbelah ya. Jadi sekte pertama menyebut bahwa meme coin itu nggak perlu ya tarik-tarik garis, nggak perlu analisis teknikal ya. Yang penting lu masuk lebih awal aja udah gitu ya. Nah, yang sekte kedua bilang kalau di meme coin juga penting ya analisis teknikal ya dan harganya masih bisa diprediksi ke depannya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke sana ya, sebelum kita ngebahas apakah analisis teknikal ini penting di meme coin, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu meme coin ya. Jadi meme coin ini adalah mata uang kripto ya yang biasanya terinspirasi dari meme yang ada di internet, lelucon yang ada di internet ataupun bahkan hal-hal yang tren ya seperti kemarin ya. Ikan apa tuh? Ikan apa sih itu yang ikan eh angel apa ikan apa tuh yang ada itu ya, ada lampunya itu ya. Nah, itu tiba-tiba jadi koin kan. Nah, dan meme coin itu dia punya tiga sifat yang nggak bisa dihilangkan ya. Yang pertama fluktuatif ya, yang kedua spekulatif, yang ketiga kurangnya pondasi ya. Jadi biasanya meme coin itu nggak ada white paper segala macam seperti altcoin pada umumnya ya. Nah, di sini dari ketiga ini tuh menyebabkan apa ya? Yang pertama volatilnya itu tinggi ya. Jadi meme coin ini sangat fluktuatif ya. Bahkan lebih dari mata uang kripto lainnya atau altcoin lainnya ya. Yang kedua ini spekulatif ya. Jadi harga meme coin ini seringkali didorong oleh sentimen pasar ataupun tren media sosial ya. Bukan faktor fundamental yang kuat ya. Jadi kadang meme coin ini terbentuk dari cuman gara-gara Elon Musk itu nge-tweet ya. Dan itu sama sekali nggak punya fondasi yang sangat kuat ya. Jadi itu apa ya? Cuman spekulasi orang aja, wah ini bakal naik ke depannya gitu. Padahal kita nggak tahu ya. Koin ini juga nggak berguna gitu. Nah, yang ketiga karena kurangnya pondasi ini ya. Jadi meme coin ini nggak memiliki pondasi yang utilitas yang jelas lah ya. Sehingga sulit untuk diprediksi ke depannya ya ini bakal bagus apa enggak atau jelek apa enggak ya. Tapi analisis teknikal di meme coin itu penting ya. Dan di sini gue contohin kapan saatnya kita pakai analisis teknikal dan kapan kita nggak bisa pakai itu ya. Jadi contoh ya di sini ya. Jadi kayak koin ini ya, koin Grok ya contoh. Nah, ini koin Grok ya. Di sini holdernya kurang dari 2000 ya. Nah, ini yang membuat harga ini tuh sulit diprediksi ke depannya ya. Nah, di sini kita nggak bisa pakai analisis teknikal ya. Nah, dan di sini juga kalau kita lihat insider holdingnya 68% ya. Ini yang pertama ini karena faktor holder ya. Di sini holdernya terlalu sedikit dan ini harga masih bisa dimanipulasi oleh sebagian besar insider holding ya karena dia memegang sekitar 68% ya dari koin yang beredar ini ya. Nah, terus yang bisa dipakai apa analisis teknikal tuh yang kayak gimana ya? Jadi yang kayak gini ya, yang udah holdernya ini udah banyak, udah rame ya. Kalau bisa di bawah di atas 2000 ya. Nah, seperti contoh ini ya, Dog Survivor ya. Ini holdernya dia udah 5000 ya. Dan di sini kalau kita lihat insider holdingnya cuma 5% ya. Dan ini menurut gua nggak bisa nggak apa ya, nggak terlalu mempengaruhi apa ya, ngaruh, cuman nggak terlalu signifikan banget gitu yang tiba-tiba kayak si Grok ini ya 68%. Nah, kalau 68% ini ya kalau Bogdanov Twin itu nelpon holdernya ini ya kayak drop ya udah dia drop drop parah ya sampai kurang mungkin sampai bawah ya karena dia memegang pasokan sampai 68% ya. Nah, tapi walaupun seperti yang kita tahu ya, walaupun holdernya di sini banyak ya, di sini banyak ya. Nah, ini tuh kalau insider holdingnya sedikit kayak gini, ini masih bisa ya pakai analisis teknikal ya, masih masuk akal ya. Tapi ketika contohnya kayak Melania ini ya, walaupun di sini holdernya 251.000 orang ya, dan lu sejago apapun pakai analisis teknikal ya, kalau di sini insider holdingnya 87%, ya lu nggak bakal pasti sering meleset gitu ya. Karena apa? Ya dia bisa ngejual sesuka hati dia segala macem ya. Dia bisa memanipulasi pasar. Dia kalau dia mau naikin ya dia nge-hold, kalau dia mau turunin dia jual ya. Jadi dia bisa seenaknya ya. Jadi di sini kayak market di Melania ini ya, kayak koin Melania ini kita pakai analisis teknikal kemungkinan bakal miss terus ya karena ya dia megang supply-nya ya 87% insider holdingnya ya.
Jadi suka-suka dia mau jual mau enggak ya. Tapi kalau berbeda ya kalau kayak gini ya. Di sini holdernya walaupun cuma 5.000 tapi dia cuman insider holdingnya cuman punya 55% ya, itu yang enggak, yang dimana ini berarti enggak terlalu mempengaruhi harga pasar besar lah ya. Pengaruhnya nggak terlalu besar di pasar ya. Walaupun insider holding ini mereka ngejual semua, itu nggak terlalu signifikan gitu mempengaruhi harganya ya. Turunnya nggak terlalu signifikan ya. Nah, di sini baru kita bisa menggunakan analisis teknikal ya. Jadi itu ya. Yang pertama perbedaannya ya. Kenapa mungkin sebagian orang bilang analisis teknikal itu nggak penting ya, atau tarik-tarik garis itu nggak penting di meme coin ya. Karena mungkin acuan dia ini ya, holdernya itu di bawah 1.000 atau di bawah 2.000 ya, yang pertama ya. Dan kedua, insider holdingnya ini besar ya, kayak ini 68%. Nah, ini jelas di sini analisis teknikal ini nggak, kurang kepake ya. Tapi kalau udah stabil, koinnya stabil ya kayak gini ya, holdernya udah lumayan banyak, insider holdingnya udah nggak terlalu berpengaruh ketika mereka menjual ya. Jadi disinilah analisis teknikal terpakai ya, bisa digunakan ya, dan lu bisa memprediksi harga kedepannya gimana ya. Jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Jadi nggak perlu lagi ada dua sekte kubu ya yang berbeda. Jadi ada yang bilang tarik-tarik garis itu nggak berguna dan analisis teknikal itu berguna. Jadi ya semoga tidak ada lagi kubu-kubu yang kayak gitu ya. Jadi itulah ya penjelasannya ya. Sebenarnya analisis teknikal ini sangat berguna ya di meme coin ya. Dengan catatan kalau harganya kalau holdernya itu udah banyak dan juga insider holdingnya itu nggak terlalu banyak ya atau sedikit. Nah, jadi itu ya. Semoga jelas ya.